Terima kasih wargi Jabar masih berdialog bersama kami di sini di Bapenda Jabar. Terkait pemutihan pajak kendaraan, Pak. Apa saja jenis kendaraan dan juga programnya apa saja di pemutihan pajak kendaraan ini? Baik, jadi kalau ditanya jenis kendaraan, sebetulnya semua jenis kendaraan yang ada di jalan raya ya, roda 2, roda 4 gitu. Itu berlaku. Betul, maksudnya ini menyasar kan berbeda Pak jenisnya. Yang satu sepeda motor, maksudnya menyasar kendaraan itu menentukan status sosial dan kemampuan masyarakat itu sendiri Pak, kan menggambarkan seperti itu. Satu pakai Rubicon, yang satu pakai Avanza biasa. Apakah mereka juga sama? Semuanya memiliki kesempatan yang sama. Jadi tidak hanya mobil mewah, ya maksudnya mobil plat nopol kuning gitu ya, plat hitam dengan jenis kendaraan apapun itu semua diberikan kesempatan yang sama gitu. Rata ya, ya Pak. Kemudian kalau misalnya ditanya apa saja gitu ya kaitan dengan program pemutihan ini. Tadi sudah dijelaskan berkaitan dengan yang pertama bebas denda. Jadi semua denda itu dihapuskan. Jadi kan kalau menurut Perda kami itu per bulannya itu kan 2%. 2% terus makin lama kan makin meningkat. Makin bertambah. Jadi dihapuskan semuanya. Kemudian yang kedua tadi sudah saya sebutkan bahwa ketika ada yang menunggak lebih dari 2 tahun. Jadi misalnya saya menunggak 3 tahun atau bahkan ada yang sampai 10 tahun nih, kemarin saya cek ada yang bayar udah lebih dari 10 tahun yang lalu dia belum bayar. Itu hanya bayar pokoknya itu hanya 2 tahun saja. Plus 1 tahun ke depan, karena memang bayar pajak itu kan bayar di muka ya 1 tahun ke depan. Jadi hanya bayar 2 tahun saja plus 1 tahun dan tidak ada denda ya sekali lagi. Jadi dendanya selama 10 tahun itu hilang sama sekali. Iya, betul. Kemudian yang ketiga, ketika ada yang mau BBN balik nama. Jadi misalnya saya punya kendaraan second nih, kemudian mau balik nama atas nama sendiri, itu kan tarifnya itu 1%. Itu lumayan. Nah sekarang dibebaskan juga, tidak perlu ada biaya balik nama kedua. Nah kemudian yang keempat itu ada berkaitan dengan pembebasan denda untuk SWDKLLJ, jadi kaitan dengan asuransi jasara harja yang biasanya itu kan ada dendanya juga, itu tahun yang lewat juga tidak dipungut juga. Dan satu lagi ini kami mengapresiasi bagi para yang taat pajak. Biasanya kan ada yang berpendapat bahwa kenapa yang diberikan apresiasi itu para penunggak saja. Betul. Para penunggak selalu diberikan keringanan. Kami juga memberikan apresiasi kepada yang taat pajak. Kami memberikan diskon. Diskon, jadi kalau misalnya saya belum jatuh tempo selama waktu 1 bulan, itu kita kasih diskon 2%. Tetapi kalau misalnya saya masih 2 bulan lagi nih, 3 bulan lagi jatuh tempo, itu lebih besar lagi diskonnya, dapat 4%. Tetapi ketentuan kami bahwa ada yang menanyakan, saya masih 1 tahun lagi nih, boleh bayar pajak enggak? Itu memang belum bisa. Hanya 6 bulan sampai jatuh tempo itu di sistem kami baru bisa menerima untuk pembayaran pajaknya. Iya, jadi mungkin pajak kendaraan yang jatuh temponya nih di bulan ini November atau Desember udah boleh bayar pajak meskipun belum jatuh tempo seperti itu Pak. Bisa, itu dapat diskon. Didapatkan diskon juga atau keringanan seperti itu ya Pak. Tapi itu tadi menarik soalnya banyak titipan pertanyaan terkait balik nama pembebasan biaya balik nama. Tapi kalau beda daerah, beda plat nomor itu juga dibebaskan nggak Pak biayanya? Nah itu dia, kan sebetulnya untuk kaitan dengan balik nama itu kan ada proses yang dalam satu daerah atau luar daerah. Itu kalau misalnya berbeda daerah itu berarti kan harus ada mutasi. Jangankan misalnya di luar provinsi, di dalam beda kabupaten saja kan harus ada mutasi gitu. Dan kami sekali lagi mungkin ini juga disampaikan kepada masyarakat bahwa ketika pembayaran pajak itu kan tidak hanya pajak saja. Itu ada PNBP-nya, penerimaan negara bukan pajak, itu domainnya ada di kepolisian. Jadi kalau di Samsat itu kan ada 3 institusi ya, kami Bapenda, kemudian kepolisian dan satu lagi jasara harja. Jadi kami memungut pajaknya, kepolisian ada PNBP, kemudian jasara harja berkaitan dengan asuransi.
Nah, dalam kesempatan ini adalah yang dibebaskan itu adalah pajaknya. Tadi ketika ada yang mutasi dari luar daerah, harusnya bayar BBN 2 yang tarifnya 1% itu dibebaskan. Tetapi ketika misalnya dalam mutasi itu kan pasti ada ganti plat nomor. Betul. Ganti BPKB mungkin. Itu ada biaya tersendiri yang memang dipungut oleh pihak kepolisian. Jadi uangnya tidak masuk ke Bapenda Jabar. tidak, gitu. itu berbeda. Karena makanya kan suka ada nih, sekarang kan sedang berjalan nih. Ada WP juga yang bukan komplain sih, mungkin konfirmasi. Kenapa? Katanya gratis, katanya dibebaskan, tapi tetap harus bayar. Itu tadi perlu kami jelaskan, bahwa ada PNBP yang dipungut oleh kepolisian. Ada jasara harja juga, gitu ya, asuransi jasara harja. Mungkin itu. Gitu. Iya, nah jadi begitu ya wargi Jabar gitu. Jadi nanti kalau misalnya mau balik nama kendaraan beda daerah, kalaupun dipungut biaya itu masuknya bukan ke Bapenda Jabar, itu adalah biaya. Jadi ada biaya-biaya tertentu. Jadi kan yang tadi ya 5 item tadi yang dibebaskan. Jadi ketika di luar 5 item itu berarti ada yang dipungut. Begitu. Oke, nah begitu ya. Cukup. Nah sekarang ini Pak. Apakah ada syarat tertentu yang harus dipenuhi untuk mengikuti program pemutihan ini? Ataukah memang tadi Bapak bilang bebas aja, ini mah semuanya juga berhak gitu? Ya sebetulnya persyaratan khusus tidak ada, hanya ini memang waktunya kan hanya 2 bulan. Dari mulai 1 Oktober sampai 30 November. Jadi siapapun pemilik kendaraan, penguasa kendaraan, itu berhak memanfaatkan kesempatan ini, tetapi dalam jangka waktu 2 bulan ini. Jadi nanti berakhir sampai tanggal 30 November. Sekali lagi, kalau misalnya tidak ada syarat-syarat khusus, jadi ketika misalnya saya harus bayar pajak, misalnya persyaratannya hanya bawa STNK dan KTP asli, ya itu saja. Atau misalnya saya cukup bayar pajaknya melalui online atau melalui media lain, misalnya di gerai-gerai modern gitu ya. Itu bisa juga gitu. Jadi sebetulnya tidak ada persyaratan khusus, hanya memang yang membedakan adalah ketika misalnya saya bayar tahunan atau plat nomor belum habis, itu akan berbeda. Karena kalau misalnya plat nomor sudah habis berarti harus datang ke Samsat. Betul. Tapi kalau misalnya di luar itu boleh bayar di mana saja. Jadi persyaratannya sama saja dengan pada saat pembayaran sebelum-sebelumnya mungkin. Nah itu Pak yang bayar lewat aplikasi. Nah, itu bisa Bapak jelaskan lebih lanjut terkait aplikasinya bagaimana dan bagaimana mekanismenya kalau kita mau bayar lewat aplikasi. Ya. Jadi kalau aplikasi, kami kan punya aplikasi Sapa Warga. Jadi ada Sambara di aplikasi Sapa Warga. Jadi itu di situ sebetulnya pembayaran pajak kendaraan tahunan bisa dilakukan. Jadi bisa dilakukan, saya pikir sangat mudah ya. Jadi masyarakat tinggal mendownload aplikasi Sapa Warga, di situ ada berkaitan dengan pembayaran pajak kendaraan bermotor dan petunjuk-petunjuknya sudah jelas. Dan nanti bisa dibayarkan bermacam-macam itu. Jadi kan di Sapa Warga jelas lah itu ya. Tapi kalau memang misalnya masyarakat belum jelas, kami juga ada berkaitan dengan sistem informasi Samsat di SIMC. Itu bisa juga menerima keluhan-keluhan dari masyarakat ketika ada komplain ataupun ada pembayaran yang memang sulit ataupun ada masalah di perkaitan dengan e-Samsat yang tadi ya melalui online ataupun melalui aplikasi Sapa Warga tadi. Itu sebetulnya sudah lengkap di situ. Oh, di Sapa Warga itu. Betul. Ya? Ya. Oke, jadi wargi Jabar silahkan kalian download aplikasinya buat yang belum punya aplikasi Sapa Warga ya Pak ya. Di sana sudah termuat banyak sekali informasi terkait pajak kendaraan. Jadi silahkan bayar pajak sampai tanggal 30 November karena ada pemutihan. Ya baik, nah nanti setelah jeda, kita akan berbincang lebih lanjut terkait aplikasi Sapa Warga. Seperti apa setelah yang satu ini?